Halo guys, Hai, welcome back to Rumput. Room Podcast. Akhirnya aku berdua lagi, nggak sendiri. Setelah kesibukannya sudah selesai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Tapi biasanya bertiga juga nih. Iya Tahu betul. Atunya juga masih sibuk. Iya benar-benar ganti-gantian. Dan Iya. terima kasih buat Ibu Puput dan Pak Sony yang keren banget dari kemarin podcastnya, ya kan? Hebat. Alhamdulillah. Kita inovasi terbaru. iya benar. Betul. Buat sahabat-sahabat Rumput juga makasih yang udah nonton terus video-video Rumput ya. Yang udah komen, ya kan? Jangan bosen-bosen pokoknya nonton Rumput ya. Iya betul. Walaupun kita lagi. Walaupun kita lagi. Iya benar-benar. Oke, sekarang kita mau bahas tentang apa nih? Kita mau bahas tentang pembunuhan tersadis di dunia. Pembunuhan tersadis, bisa dibilang juga pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai. Ya kalau misalkan dibilang-bilang udah ada namanya pembunuh, pastilah nggak mungkin nggak kejam ya. Betul. Jadi kita akan bahas nih soal pembunuh berantai. Pembunuh berantai ini menjadi makhluk paling gila yang berkeliaran di muka bumi ini nih. Biasanya mereka tidak puas dengan membunuh satu orang saja. Benar. Mereka akan kembali lagi untuk melakukan pembunuhan itu nih Beb. Mau mangsanya 1, 2, atau 3, pokoknya yang bikin mereka puas lah. Betul. Itulah mengapa mereka dicap sebagai pembunuh berantai. Selain itu motifnya juga bermacam-macam nih. Oke. Ada yang mulai dari serangan seksual, ada juga dia membunuh karena merampok. Tapi bagaimana jadinya jika si pembunuh sadis itu ternyata seorang kanibal? Udah pembunuh kanibal. Kayak waktu zaman dulu tuh Sumanto ya. Rian Jombang ya. Rian Jombang, Sumanto, kayak Iya, gitu-gitulah yang ya makan daging manusia. Gitu. Oh. Nah, tim Rumput sudah memilih 2 pembunuh tersadis dan terkejam pada masanya. Penasaran? Oke, kita simak nih siapa aja yang sudah dipilih oleh tim Rumput. Yang pertama ada Andre Cikatilo. Andre Cikatilo adalah seorang pembunuh berantai di Uni Soviet. Ia dianggap sebagai psikopat paling sadis dan kejam di Eropa Timur. Dan ia mengakui telah membunuh 52 orang dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan remaja. 52 orang ya? Anak lagi. Remaja juga. Dia dijuluki sebagai Rostov Butcher, Rostov Ripper, dan Red Ripper. Karena selain membunuh korbannya, dia juga memutilasi dengan cara yang berbeda setelah ia melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang Andre Cikatilo ini. Andre Cikatilo adalah seorang pria yang lahir pada 16 Oktober 1936 di sebuah desa bernama Yablonnoye di Ukraina. Maaf ya kalau salah sebutnya, ribet tuh ya. Orang tuanya bernama Roman dan Anna Cikatilo. Andre tumbuh di tengah tragedi Holodomor atau Great Famine. Pada masa itu jutaan orang meninggal karena kelaparan dan banyak juga yang terpaksa melakukan kanibalisme untuk bertahan hidup. Kalau dipikir-pikir orang kalau udah susah makan apaan aja dilakuin. Ya. Betul, sampai nggak bisa mikir. Kalau di Indonesia kan kemarin tuh lagi boomingnya dia makan kucing. Oh iya, ya kan? itu, ya kan dia bilang, loh saya kelaparan, ya gimana dong gitu kan. Kita kan orang normal yang dengarnya kayak ya nggak kucing juga, men. Kan masih gitu banyak kan. binatang lain. Iya, ya. gitu. Karena kan ya dia alam bawah sadarnya udah kelaparan nggak bisa mikir gitu kan. Makanya kan selalu ada kata-kata
lapar galak kenyang bego. Iya, Nah, lapar galak kan kenyang bego. jadi gitu karena memang udah setan yang masuk kan lapar gitu, nggak bisa mikir. Apaan aja udah dimakan. Heeh. Yang ada di depannya, kalau bisa orang ya udah orang yang dimakan. Betul. Jadi pada tahun-tahun itu ada proses kolektivisasi yang dilakukan oleh Uni Soviet dan ayah Andrei menjadi tawanan perang Nazi. Saat ayah Andre ditangkap, ibu Andre harus merawat Andre dan adik perempuannya yang berusia 7 tahun tanpa bantuan siapapun. Pada saat itu, ibunya Andre sering bercerita bahwa kakak laki-lakinya telah diculik dan dimakan oleh salah satu tetangganya. Tertangkapnya ayah Andre juga berdampak pada kehidupan sosialnya di mana ia sering dibully karena banyak yang bilang bahwa Andre berasal dari keluarga pecundang. Ejekan itu terus berlanjut di mana orang-orang mengetahui bahwa Andre menderita penyakit hydrocephalus atau adanya cairan di dalam otaknya dan ia juga menderita impotensi. Hal itu berdampak terhadap kehidupan seksualnya. Selain itu, ia juga menderita penyakit nocturnal enuresis atau kebiasaan Pipis di celana. Iya, ngompol lah ya gitu. Sampai ia berusia 12 tahun. Udah gede masih nggak. Kalau orang Indonesia pakein capung. Iya, benar zaman dulu. Bener, Pakein capung biar nggak ngompol. Benar. Keren ya, orang zaman dulu. Lanjut, cacian yang dia terima di awal hidupnya telah mengubahnya menjadi pria yang canggung dan membenci dirinya sendiri. Depresi. Akhirnya ke dirinya. Dibully terus. Kayak gitu. Gue kalau udah ngomongin mental health merinding. Dia mencoba beberapa kali berpacaran selama masa remajanya yang semuanya berakhir ketika dia tidak dapat melakukan hubungan seksual. Jadi di kemudiannya dia nggak dapetin hubungan Tapi seksual. jangan ditiru. Jangan begituan sebelum nikah. Betul. Jangan test drive. Jangan. Iya, test drive dulu. Lo test drive di bengkel. Ada gila-gilanya loh. Pada tahun 1957, kehidupan Andre Chikatilo ini hampir berbalik ketika ia direkrut menjadi tentara Soviet. Keren. Mana matamu? Ini matamu. Mata. Ini kenapa jadi begini ya? Tentara. Ya. Lagi. Lagi ngetren ya. Lagi booming nih di mana-mana. Bener. Bikin lu. Iya lagi. Lupa. Dia menjalani wajib militernya dengan sempurna. Dan setelah dia menyelesaikannya, dia bergabung dengan Partai Komunis dengan catatan kerja yang di atas rata-rata. Lalu dia menikah beberapa tahun kemudiannya dengan seorang wanita yang dikenalkan oleh adik perempuannya. Oh, dia punya adik. Dicoblangi. Iya. Wanita tersebut bernama Fayinai. Meskipun Andre mempunyai penyakit impotensi, Fayinai ini menerima Andre dengan sepenuh hatinya dan akhirnya mereka pun memiliki 2 anak, seorang putri dan putra. Nah itu bisa ya? Bisa ya? Walaupun impotensi nggak bisa begini, tetap aja dia bisa punya anak gitu. Iya, Tuhan yang berkehendak, kita mau gimana kan? Saat itu kehidupan Andre semakin membaik. Dia kemudian mengejar pendidikan lanjutan dalam jurusan sastra Rusia di Universitas Rostov. Pada tahun 1973, dia pun mendapat pekerjaan sebagai guru sastra di Universitas Rostov. Namun, karirnya sebagai guru tidak bertahan lama nih, Bu Beb.
Karena banyak keluhan dari murid-muridnya bahwa Andre sering melakukan tindakan pelecehan seksual. Kenapa begitu? Gue udah ngeri duluan, udah ngilu ya kan. Aduh. Setelah dia dipecat, dia mencoba berpindah dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Hingga ia memutuskan untuk bekerja menjadi pramuniaga di perusahaan tambang di daerah Sakti. Nah, karena ia sering berpindah-pindah, Andre menggunakan kesempatan itu untuk mencari korbannya. Pada tanggal 22 Desember 1978, ia melakukan pembunuhan pertamanya nih, Beb. Saking bukan gila sih dibilang ya. Emang udah bawaan hasratnya dia kali ya. Iya. Suka Padahal kan punya leceh. anak, iya. Punya Nggak istri, iya. Nggak mikirin anaknya ya masih Iya. kecil. Karena dari awalnya itu dia Iya, stres, dampak dari dia suka dibully Iya. kayak gitu, terus ya udah jadinya begini deh. Kasihan. Nggak kasihan kalau kayak gini. kasihan juga sih, kan ada efeknya. Iya sih benar. Ke Efeknya ke korban, korban-korbannya, iya. bukan ke dianya sebenarnya. Betul. Dan korbannya itu adalah seorang anak perempuan yang berusia 9 tahun nih, masih Beb. kecil banget. Iya, nafsu gitu ya. Iya, heran. pedofil. Iya kan? Jadi korban yang anak perempuan ini kita menemukan namanya nih, Beb. Namanya Lena Zakotnova. Andre mengajak Lena untuk ikut bersamanya dan Andre membawa Lena ke sebuah rumah kecil yang ia beli saat ia masih bekerja. Oh, prepare. Emang udah punya ini ternyata rencana. Iya. Setelah itu Andre melecehkan Lena dengan sadis sebelum ia membunuh dan menyayat tubuhnya Lena menggunakan pisau. Sejak itulah ia merasa sangat puas setelah berhasil melakukan pembunuhannya terhadap Lena. Udah sakit. Iya, mau udah gila itu mah. Puas gila. Iya. Orang kan, aduh, jangan kan bunuh, aduh. Fetis, balik lagi ke fetis ya. Fetisnya dia tuh. Iya, fetis. Oke, beberapa korban selanjutnya juga ia siksa sebelum dibunuh. Lalu pada tahun 1981, sepertinya hasrat Andre mulai membawanya untuk melakukan sesuatu yang lebih nih, Beb, dari sekedar penyiksaan dan pembunuhan. Hal ini dimulainya saat ia bertemu dengan seorang gadis berusia 17 tahun bernama Larissa di sebuah perpustakaan umum. Saat itu Andre berhasil mengikuti dan menyekapnya dari belakang sehingga pingsan. Oh, ya iyalah. Tutup begitu kan pasti ya. Tutup, dia giniin dulu ke ketek pingsan. Bau dong Canda. keteknya. Buketiak. Burket. Itu dia pakai bedak apa tuh? NBK. Agak lengket-lengket gitu. Terus ada burket. Burjo. Bubur. Iya. Beli apa? Markop. Hujan-hujan nih. Iya, enak. Fokus. Ia lalu membawa gadis itu ke sebuah hutan nih, Beb. Dan memperkosanya dengan beringas gitu kayak udah nafsu banget kali ya. Iya. Nafsu banget. Udah kayak binatang kali, udah siapa aja dipakai udah gitu iya. kali ya. Dan ia juga memasukkan rumput dan lumpur ke mulut Larissa agar Larissa tidak bisa berteriak. Ya iyalah, nggak bisa teriak, kesedek. Iya, karena penyakit impotennya ini nih, ia tidak berhasil mencapai orgasmenya. Kan dia impoten, tapi kenapa dia punya anak ya? Hanya Tuhan yang tahu. Iya sih, iya benar-benar. Dan kemudian ia langsung membunuh Larissa seperti orang kesetanan. Andre lalu memotong puting Larissa, gadis itu, dan memakannya. Tapi sampai situ dia belum puas nih. Dia belum puas. Gitu dia. Ia kemudian membedah perut Larissa
untuk mengambil dan memakan rahimnya. Oh God, rahim dong. Allahu Akbar. Lanjut Oke. biar cepet kelar. Sejak saat itu, Andre menjadi ketagihan melakukan pembunuhan dan aksi kanibalisme sadisnya itu. Setidaknya 56 korban wanita rata-rata ditemukan dengan kondisi payudara yang sudah terpotong dan perut yang terbuka tanpa rahim. Jadi targetnya dia rahim sama itu. Dia kenapa ngincernya itu ya? Kenapa nggak tangan gitu? Kenapa nggak kuping atau hidung? Kalau Apa tangan kalau mungkin dia susah, ada tulangnya. sikil. Bau sikil. Ya kan? Orang-orang yang begini kan udah nggak mikirin Beb, mau bau kayak mau Iya apa sih. kayak gitu. Sikil aja, sikil nih. Sikil. Iya, nah. Biar Ya, keselak lu mampus nanti. Emosi. Ada gila-gilain loh Andre. Iya sih, Gila. Pada tahun 1990, setelah ia beberapa kali ditangkap dan dibebaskan kembali, polisi akhirnya kembali menangkap Andre dan tidak membebaskannya lagi. Mampus. Kan kata mampus. Rasain loh, Biar rasa. mati. Mati ya. Dan dia dituduh atas 56 kasus pembunuhan yang kebanyakan korbannya adalah wanita muda yang ditemukan dalam keadaan tanpa payudara tadi, rahim yang udah hilang. Gitu. Saat diinterogasi nih, Andre mengakui semua perbuatannya itu. Ia mengaku bahwa dengan memakan payudara dan rahim para korbannya bisa memuaskan hasratnya di web. Ini bukan orang ya? Bukan. Binatang aja nggak gini-gini banget kayaknya. Ini udah iblis ini Iya, mah. dakjal lu. Dakjal lu. Hantu. Hanti. Oke, saat menjalani persidangan, ia dikurung dalam sebuah kurungan besi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dia udah di luar nalar manusia, jadi harus dipisahin lah ya gitu. Meski beberapa psikiater menyatakan bahwa ada kemungkinan Andre mengidap gangguan jiwa, pengadilan tetap menyatakan Andre bersalah dan akhirnya menjatuhkan hukuman mati. Hukuman mati itu akhirnya terlaksana pada tahun 1994 di mana Andre dihukum dengan cara ditembak dari belakang telinga kanannya. Oh, jadi sini ya. Nembus. Otak berarti kepala. Kenapa nggak dari kepala aja sini? Itu juga udah mati sih. Oh iya, sabar. kesel. Iya. Kalau gue sih mulutnya gue tembak. Kan lu makan Oh iya benar. darah. Kalau gue itunya gue potong, mampus gak lu? Iya juga. Enggak gue makan tapi dijadiin yang ke asbak. Iya benar. Asbak yang di Bali. Iya benar. Tapi asli. Orisinil. Oke. Selesai Lanjut. sudah tentang si Andre Cikatilo itu. Serem juga nih. Pusing ya. Oke, ada yang lain, kedua Beb? ada Yang nih. kedua ada Tsutomu Miyazaki. Di Jepang itu ada istilah sering disebut otaku. Dalam bahasa Jepang digunakan untuk menyebut orang-orang yang menekuni hobi-hobi tertentu nih Beb. Jadi sejak tahun 1990-an istilah tersebut mulai dikenal di luar Jepang juga, nggak di Jepang aja. Dan mulai dipakai untuk menyebut para penggemar-penggemar berat anime. Enggak. Dalam perkembangannya di Jepang, seorang otaku ini mendapat cap negatif tapi. Oh, kenapa tuh? Jadi otaku ini digambarkan tidak memiliki kehidupan sosial. Persepsi ini muncul lantaran banyak otaku yang terlalu asik dengan kehidupan dan mengabaikan kehidupan sekitarnya. Gambaran yang paling mengerikan adalah kisah kehidupan seorang bernama Tsutomu Miyazaki. Dia bahkan mendapat label otaku pembunuh paling mengerikan oleh media Jepang. Kenapa nih? Penasaran nggak?
Sutomo Miyazaki ini lahir pada 21 Agustus 1962. Ia merupakan anak dari keluarga yang cukup kaya raya lah di Jepang. Malah anak kaya kaya. nih, beda sama si Andre ini. Hmm. Tetapi sayangnya saat itu Miyazaki lahir prematur, Beb. Oh, 7 prematur. bulan kayak Baru gitu. lahir, iya. Yang mengakibatkan telapak tangan dan jari-jarinya menyatu. Oh. Nyatu gitu. Nah, kalau kita kan udah Iya, selesai. belum saatnya lahir. Iya. Oke. Nah, karena hal itu Miyazaki menjadi anak yang pendiam dan pemalu nih. Hmm. Sejak kecil dia dianggap sebagai hikikomori. Hikikomori. Yang nggak tahu searching aja di Google. Iya. Dari kecil dirinya sudah sering dibully oleh teman-temannya karena fisiknya yang cacat. Oh. Tidak seperti anak-anak lain nih yang suka main bareng-bareng sama teman-temannya gitu. Dia ya udah Insecure lah insecure, ya. dibully lah sama teman-temannya. Nah, Sutomo ini lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar dengan membaca komik dan menonton anime. Hubungan Sutomo ini juga nggak harmonis nih sama keluarganya. Kedua orang tuanya ini tidak pernah mau mendengar keluh kesah si Sutomo ini, Bel. Oh, salah sih. Jadi kayak dibully, dia bingung dia mau ngadu sama siapa gitu ya. Orang tuanya cuek. Iya. Sementara sang kakak perempuannya pun membencinya karena malu karena si Adiknya cacat. adiknya cacat. Gila Kasihan sih. nih. Udah kakaknya malu, orang tuanya nggak mau ngedengerin keluh kesahnya si Sutomo. Iya sih. Tapi ada nih salah satu anggota yang peduli sama si Sutomo ini. Siapa tuh? Kakeknya. Oh. Malah kakeknya. Emang kebanyakan kayak gitu sih ya. Iya, kakek, orang nenek tuanya yang atau baik. keluarganya nggak peduli, tapi malah neneknya atau kakeknya yang peduli. Iya. Tapi sayangnya pada saat dirinya berkuliah, kakeknya meninggal dunia nih pada Ya Allah, udah bulan satu-satunya meninggal. Dia meninggal pada bulan Mei 1988. Nah, disitulah si Sutomo sangat terpukul. Beberapa minggu setelahnya, salah satu saudara perempuannya memergoki Sutomo ini sedang mengintip kakaknya itu ketika dia sedang mandi. Ketika saudara perempuannya ini menyuruhnya dia pergi, dia malah marah sama kakaknya. Menyerang kakaknya gitu, berantem lah istilahnya. Padahal ya sama perempuan gitu loh. Iya. Miyazaki juga pernah menyerang ibunya sendiri ketika ibunya menyuruhnya untuk bekerja daripada menghabiskan waktu main game. Oke. Biar lu ketemu sama orang Iya, normal, sosialisasi lah iya. gitu, nggak jadi orang introvert kayak gitu kan serem. Karena sudah tidak tahan dia sering bertengkar sama keluarganya, akhirnya Sutomo memutuskan untuk keluar nih dari rumahnya tersebut, terus tinggal sendiri. Waduh, ini nyewa lebih rumah. ngeri lagi sih. Iya. Setelah ia memutuskan untuk keluar dari rumah, Sutomo semakin berkelakuan aneh. Ia mulai sering menonton video pornografi. Tuh kan, bener. Tapi video-videonya video porno yang anak-anak gitu, Beb. Nah, disitulah dia merasa dia menjadi seorang pedofil. Tapi di saat dia nonton yang dewasa, dia nggak suka. Sukanya malah yang anak-anak kayak gitu. Sampai akhirnya sehari setelah ulang tahun yang ke-26 pada tanggal 22 Agustus 1988, Sutomo menculik seorang anak perempuan berusia 4 tahun bernama Mari Kono. Ia menculik dan membawa Mari ke sebuah hutan di kawasan timur Tokyo. Nah, di tempat tersebut Miyazaki duduk nih di sebelah Kono, ya sekitar setengah jam lah. Ia coba meyakini untuk ya boleh gak aku foto kamu kayak gitu. Modusnya gitu. Iya. Nah, setelah si Mari itu ya namanya mungkin kalau zaman dulu di foto-foto kayak gitu suka kali ya dia. Mungkin dia merasa dia cantik atau apa kayak gitu. Atau si ini orang suka sama gue atau apa gitu ya. Tapi setelah ia memotret Mari Kono itu, ia langsung mencekik si Mari hingga tewas. Kasihan ya. Di distract gitu dia. Iya. Setelah itu Miyazaki kemudian melakukan hubungan seksual dengan mayatnya si Mari Kono itu. Ia melepas bajunya,
Terus ia meninggalkan mayatnya itu di sebuah bukit yang jaraknya nggak jauh dari rumah si Sutomo ini. 5 bulan kemudian Sutomo kembali nih mendatangi tempat di mana dia meninggalkan mayat si Marikono ini. Oke. Tapi dia di situ emang ngebiarin mayatnya itu biar busuk lah. Oh, Gitu. nggak dikubur Enggak, ya? nggak dikubur. Oh, dibiarin aja. Dibiarin aja biar iya. busuk kayak Ya gitu. Allah. Di situ dia lalu memotong-motong mayatnya dan membawanya ke rumah. Jadi udah tinggal kecil-kecil baru Iya, dibawa bagian gitu kaki, tangannya itu disimpan di lemari Ih. bareng baju-baju. Yuh. Kan bau ya? Allah. Iya ya. Kan bau itu udah busuk. Iya benar. Emang Oh, keluarganya dipakein jeruk nipis kayaknya Beb biar nggak bau. ditaruh freezer makanya biar bener, nggak bener, bau. bener, Kan bener. biasanya daging-daging taruh freezer nggak bau. Iya benar. Aduh, pusing gua. Nah, bagian tubuhnya yang lain nih dibakar nih di perapian hingga dibakar. semuanya menjadi abu. Kemudian abu tersebut dikirim ke rumah orang tuanya si Kono itu Astagfirullahaladzim. bersama baju milik si Kono. Ya Allah. Ada giginya juga, terus ada beberapa foto-fotonya dia yang sebelum dia dibunuh. Astagfirullah. Dan sebuah kartu pos yang bertuliskan ini adalah si Marikono ini. Iya. Dikirim dah tuh ke orang tuanya. Gue gak kebayangin deh orang tuanya gimana ya. Ya udah nggak peduli kalau orang tuanya Sutomo itu. Enggak, maksudnya orang tua tuanya si korban. Kono ini ngelihat foto terus ada tulisan kalau ini adalah Ya anaknya gila dia. lah Beb. Stres ya langsung. Iya gila lah. Gila. Nah, selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1988, Miyazaki saat itu sedang berkendara nih di jalan pedesaan. Dia menemukan seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Masami Yoshikawa. Terus ya sama dah tuh modusnya dia nawarin tumpangan kayak gitu. Tapi dia justru membawa si Yoshizawa ini ke tempat di mana dia membunuh si Kono. Yang sebelumnya. Sama seperti si Kono, Miyazaki juga mencekiknya hingga tewas, melepas bajunya lalu memperkosa mayat. Namun ketika tubuh Yoshizawa bergidik tuh agak bergerak gitu kan, Miyazaki merasa ketakutan di situ. Dia langsung berlari meninggalkan mayat Yoshizawa yang letaknya kurang dari 100 meter dari tempat mayat Kono ditinggalkan. Jadi posisinya si ceweknya ini nih belum 100% mati gitu loh. Kayak dia agak sadar sedikit, tapi emang udah ya tinggal hilang tipis-tipis lah gitu ya. Kayak gitu karena ya itu cekekan yang semakin lama kan napasnya kan ya habis gitu kan. Pada tanggal 12 Desember 1988, Miyazaki kembali menculik anak perempuan berumur 4 tahun. Gila Gila ya, tadi 7 tahun, terus sebelumnya 9 tahun. Ini mundur lagi 4 tahun. Oh, karena biar 100% mati. Kan? Ya, sebelum langsung, kan, gitu kan nggak sampai mati gitu. Ada respon sedikit gitu kan, karena lebih besar gitu. Ini akhirnya dicari yang lebih kecil biar cepat mati lah dibunuhnya. Gila. Saat itu si Erika Namba ini baru pulang nih dari rumah temennya. Oh, namanya Erika Namba. Oke. Dia berjalan sendirian. Sama kayak yang sebelumnya ya nyoba nawarin kayak gitu lah, tumpangan kayak gitu. Miyazaki kemudian membawa si Erika ini ke sebuah tempat parkir di daerah Naguri. Dan sempat memaksa korbannya ini untuk duduk di jok belakang. Oh, beda nih caranya ya. Untuk melepaskan bajunya agar Miyazaki bisa memotret dirinya. Sama, foto juga, tapi ini tempatnya di mobil kalau sekarang. Ketika hal tersebut, si korbannya ini menangis. Allah. Takut. Ya iyalah. Ya dia tahu dia mau diperkosa. Iya, masih 4 tahun. Ya Allah. Kasian ya?
Baru-baru berisik tuh. Iya, Anak kecil ah. ngoceh-ngoceh. Oleh karena itu, Miyazaki kemudian meraih leher korbannya itu, terus menindih si korbannya itu coba ngeberontak, Beb, nendang. Walaupun umurnya masih 4 tahun ya. Iya, iya. Ya namanya kekuatan anak kecil Iya, gimana sih? enggak 100% bisa ngelawan jadinya. Kemudian Miyazaki mencekik korbannya itu hingga tewas. Setelah membunuhnya, Miyazaki mengikat bagian tangan dan kakinya ke belakang, membungkusnya dengan spray dan memindahkannya ke bagasi mobil. Ini orang IQ-nya berapa ya? Heran deh gue. Ini orang mental itu rusak berapa tinggi ya? Tinggi apa ya mental rusak? Selain itu, baju yang dipakai si korbannya ini dibuang, Beb, ke hutan yang nggak jauh letaknya tuh dari tempat dia melakukan pembunuhan ini. Oke. Miyazaki kemudian meninggalkan tempat parkiran tersebut, namun ketika akan berbelok, salah satu mobil bannya itu tergelincir nih. Mampus. Terus dia masuk ke sebuah selokan. Kesel ya, yang membuat mobilnya ini terjebak. Kenapa nggak langsung mati? Tanpa berpikir panjang, Miyazaki mengeluarkan mayatnya itu dan membawanya ke hutan lagi. Oh. Ketika kembali, 2 orang laki-laki sudah berdiri di dekat mobilnya dan sempat membantu untuk mengeluarkan mobilnya nih dari selokan. Dia nggak tahu tuh, padahal si laki-laki ini habis ngebuang mayat. Mau ngebuang mayat malah. Keesokan harinya, baju milik korbannya ini ditemukan oleh seorang pekerja. Oke. Kira-kira 1 hari kemudian lah, mayatnya ditemukan oleh polisi. Lalu mereka melakukan pencarian berdasarkan laporan dari orang tuanya itu tuh. Korban-korbannya. Soalnya kan anaknya kok nggak pulang gitu, nggak ada kabar. Sama seperti orang tua Kono, orang tuanya Namba ini sempat menerima kartu pos yang dikirimkan oleh Miyazaki. Itu dikirim foto, kata-katanya juga tuh, dikasih tahu nama-namanya kayak gitu. Setelah sekian lama kejadian itu terjadi lah, aktivitasnya dipergoki nih, Beb, oleh ayahnya si Sutomo ini. Dia ini anak gua kan udah pindah keluar rumah sendiri. Apa sih kegiatannya gitu ya? Dia sempat mencoba untuk menangkap nih anaknya sendiri. Namun Sutomo melarikan diri ke sebuah sungai. Oke. Tidak berapa lama Miyazaki mencoba kembali untuk mengambil mobilnya. Tapi polisi akhirnya sudah menunggu dia di depan mobilnya. Mampus, kesel. Dari situ Miyazaki ditangkap atas tuduhan percobaan aksi tidak senonoh terhadap anak di bawah umur. Betul. Gila. Polisi kemudian melakukan investigasi terhadap Miyazaki. Ketika menggeledah rumahnya, polisi menemukan hampir 6.000 video yang isinya tentang film horor, porno, ya itulah, yang sadis-sadis lah. Yang sesuai apa yang dia lakuin kan gitu ya. Porno ada, video sadis ada. Selain itu, polisi juga menemukan rekaman video dari 4 orang anak perempuan yang menjadi korban dari si Sutomo itu. Bahkan polisi pun menemukan potongan tubuh dari Marikono yang masih tersimpan di lemarinya itu. Iya, tuh yang bareng baju-bajunya itu. Iya. Emang nggak bau ya? Bau pasti nih, makanya polisi langsung nemuin. Iya, langsung tahu. Iya. Ketika ditanya oleh polisi perihal penculikan yang dilakukan, Miyazaki secara terang-terangan mengakui bahwa dia telah menculik dan membunuh Marikono, Masami, disebutin Yoshizawa, Erika Namba, dan Ayako Nomoto. Setelah itu, Miyazaki menjalani sidang pengadilan pertamanya yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 1990. Selama persidangan, ia kerap mengatakan hal yang tidak masuk akal. Seperti tentang The Red Man.
yang merupakan egonya tuh yang muncul dalam dirinya. Itu kayak punya kepribadian ganda jadinya. Pastilah. Miyazaki juga mengaku bahwa kepribadian yang satunya ini telah memaksanya untuk melakukan penculikan dan membunuh korban-korbannya itu. Agar kakeknya yang udah meninggal itu bisa balik lagi. Oh. Jadi dia melakukan pembunuhan itu ya itu karena didasari kepribadiannya itu menjanjikan kalau lu ngebunuh ini terus lu memperkosa ini ntar kakek lu balik lagi. Iya. Tapi logika aja ya nggak akan bisa lah kan udah meninggal bos. Iya, ya logika orang normal kan gitu. Iya. Dia kan udah stres banget, dibully, Iya, keluarganya nggak harmonis, ya kan, fisiknya cacat, udah bertubi-tubi gitu, jadi nggak bisa mikir jernih. Nah, meskipun pengacara membela nih, memastikan bahwa Miyazaki mengalami permasalahan kesehatan gangguan jiwa lah. Dia memiliki mental yang parah, down gitu. Namun hakim menetapkan bahwa Miyazaki benar-benar waras melakukan itu. Gak ada tuh dia gangguan jiwa, Bagus. gak ada tuh namanya mentalnya sikat down. habis aja udah. Oleh karena itu pada tanggal 14 April 1997 hakim memutuskan hukuman mati untuk Miyazaki dengan cara digantung. Mampus kau. Pelaksanaan putusan hakim tersebut sendiri dilakukan pada 17 Juni 2008 dan saat itu Miyazaki berumur 45 tahun. Lu rasain tuh. Oh, keren. Mati juga lo. Mati. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tapi nggak cukup ini 4 orang. Iya sih. Nah, anak-anak masih di bawah umur lagi. Diperkosa, difoto dulu, alibi diajak mau nganterin dia pulang, dicek mental kena, fisik kena, ya kan? Tapi kalau misalkan disuruh pilih sereman yang si Sutomo atau si Andre? Ini sih. Aku si Andre. Bayangin semuanya aja, kalau si Andre kan motong ini dimakan. Iya, kalau ini disimpan. Sempat juga dimakan kan, tangannya sama kakinya itu. Iya sih. Tapi kalau si Andre dia memilih, iya kan? Iya dipilih. Yang dipilih Puting sama Rahim. Iya sih. Biar dia awet muda katanya. Minum darah kambing aja, kata-katanya darah ayam hitam. Iya benar. Iya benar gak? Biar lu cepet sembuh. Iya. Darah ayam. Aduh, gila sih. Segitu aja guys pembahasan kita tentang pembunuhan berantai. Pembunuh berantai, pembunuh paling sadis, pembunuh paling keji. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi dah. Enggak sih. Saking sadisnya. Kita ngebacain gini, kita juga ngebayangin loh. Iya benar. Jadinya kebayang. Asal kalian tahu aja. Ini mual. Iya benar. Tapi di balik cerita pembunuhan berantai nih Beb, ya kan. Kesimpulannya adalah ya kalau orang udah dia ngerasa insecure, dia lagi punya banyak problem, sebisa mungkin kalau dari si orang yang punya problem ini gitu ya, dia bercerita sebisa mungkin orang lain dengerin aja deh gitu, karena bener. takutnya dia kan kayak gila gue udah punya banyak masalah, terus gue cerita nggak didengerin, Pak minimal dengerin aja deh gitu, nggak usah komen gitu, karena kalau lu udah dengerin kan dia puas ya keluar gitu kan, unek-uneknya gitu, terus mungkin dia juga ngerasa kayak oh masih ada kok yang sayang sama gue, oh masih ada kok yang mau dengerin gue, masih peduli sama gue gitu, biar dia tuh jadi nggak kemana-mana gitu, nggak mikir yang aneh-aneh, malah setan lewat kan gitu, takutnya setan lewat itu jadinya ngelakuin kayak benar, walaupun kita yang normal yang cuma dengerin aja terus menurut kita yang pendengar annoying lah gitu, lu apa sih, aduh lu sedih mulu. Tapi buat orang yang lagi depresi itu berguna banget loh, penting ketika lo dengerin gitu, biar nggak kejadian kayak begini-gini gitu loh.
Kan yang rugi bukannya dia doang. Semua, sebenarnya. gitu. Sasarannya orang yang nggak tahu apa-apa Iya, apa atas hidup lo kenapa. Apa gitu salahnya kan. sih ngedengerin doang Iya, gitu. Kasihan. Dari keluarganya pun juga kalau bisa saling terbuka kayak gitu, saling Betul, ngobrol. komunikasi. Masa satu rumah nggak ngobrol gitu Iya, kan nggak enak. benar. Jadi kayak ada batin yang disimpan jadi. benar. Merasa dikucilkan gitu kan. Begitulah. Oke, Segitu aja guys. segitu aja ya guys. Nanti kalau emang mau ngebahas tentang pembunuh berantai lagi, tolong dikirimnya jangan yang sadis-sadis. Iya, DM ke Instagram kita, jangan yang gini-gini mulu, bisa nggak sih? Kita ngomong apa belibet-libet nih. Karena kita mau muntah. Parah sih. Oke, thanks for watching guys. Terima kasih atas komennya. Padahal setiap video kita selalu bilang, Jangan like, jangan komen, jangan di-subscribe. Karena obrolan kita tidak penting. tidak berfaedah. Oke, bye. Bye.